Salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Hai anak-anak semua, apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan baik dan bahagia ya. Nah, kembali bersama dengan Bapak Jumadi dan pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang bergaul dengan sesama. Anak-anak semua, tentu saja dalam belajar ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, bahwasanya anak-anak semua dapat bergotong royong dan bekerja sama dengan semua orang tanpa memandang perbedaan. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak semua dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan berlandaskan pada cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Apakah anak-anak semua sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai. Anak-anak semuanya, dalam kehidupan bersosial atau bermasyarakat, tentu saja anak-anak semuanya pasti punya teman, kan? Pertanyaannya, teman kalian ini ada banyak atau sedikit? Mantap, banyak temannya ya. Nah, kenapa kita harus banyak teman? Betul, memiliki banyak teman itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Bersama teman-teman, kita bisa saling berbagi dan saling membantu, serta saling bercanda tawa bersama-sama. Karena kita sebagai makhluk sosial, maka kita harus hidup bersosial dan juga harus bisa bersosialisasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan, pertolongan, dan berinteraksi serta berkomunikasi dengan orang lain atau dengan teman-teman kita. Sebagai umat Buddha yang menekankan adanya cinta kasih atau metta dan kasih sayang atau karuna serta kebijaksanaan atau panya, seharusnya kita dapat berteman dengan siapa saja. Namun demikian, tentu saja kita juga perlu pintar dan bijaksana dalam pertemanan. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang tidak baik, sehingga berpengaruh pada diri kita, berpengaruh pada sikap dan perilaku kita yang kemudian menjadi kurang baik. Dalam Dhammapada, pada syair yang ke-208, Buddha berpesan bahwa ikutilah orang pandai, bijaksana, terpelajar, tekun, patuh, dan mulia. Hendaknya selalu dekat dengan orang yang bijaksana dan pandai, bagaikan bulan mengikuti peredaran bintang. Maka demikian, kita harus pintar dan bijaksana di dalam memilih pertemanan. Kenapa? Karena kita harus berteman dengan orang yang pandai, orang yang bijaksana, terpelajar, tekun, dan mulia. Anak-anak semuanya, dengan berlandaskan pada cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan, maka dalam kita berteman, semestinya kita tidak pilih kasih dan tidak membeda-bedakan teman. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, asalkan teman itu adalah teman yang baik. Dalam pergaulan, kita tidak boleh membeda-bedakan apapun latar belakang mereka, karena perbedaan itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Untuk itu, dalam bergaul atau dalam pertemanan, kita harus siap menerima segala perbedaan. Dengan perbedaan, kita dapat saling belajar menghormati dan saling menghargai. Menerima kekurangan dan kelebihan teman kita dalam pergaulan adalah sesuatu yang indah. Karena tujuan kita bergaul atau berteman adalah untuk saling membantu dan selalu bersama-sama dalam keadaan senang atau
susah. Sekarang, coba anak-anak perhatikan dan tuliskan. Ada berapakah teman-teman yang berbeda suku, bahasa, atau agama? Kemudian, bagaimanakah sikap kalian terhadap mereka? Kita sebagai anak-anak Indonesia yang memiliki begitu banyak keragaman atau perbedaan, kita boleh berteman dengan siapa saja, walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Walaupun kita beragama Buddha, tidak salahnya kita berteman dengan orang yang beragama sama atau yang beragama berbeda. Mereka semua adalah saudara kita juga. Bukan hanya di sekolah, di tempat lain juga kita bisa berteman dengan siapa saja. Jadikanlah perbedaan itu sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Anak-anak semuanya, sebagai siswa Buddha yang baik, mari bersama-sama kita simak bagaimana keteladanan dari Pangeran Siddhartha dalam pergaulan. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari Pangeran Siddhartha dalam pergaulan. Pangeran Siddhartha yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Kapilawastu, beliau bergaul dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan kasta atau golongan. Salah satunya adalah dapat kita lihat bagaimana pertemanan antara Pangeran Siddhartha dengan Channa. Ada yang tahu siapa itu Channa? Betul sekali, Channa adalah kusir dari Pangeran Siddhartha. Walaupun Channa ini adalah kusir dari Pangeran Siddhartha, tetapi Pangeran Siddhartha ini sangat baik dan peduli terhadapnya. Pangeran Siddhartha juga bergaul dengan Dewadatta. Walaupun Dewadatta memiliki sifat yang tidak baik terhadap Pangeran Siddhartha, namun Pangeran Siddhartha tetap berlaku baik terhadap Dewadatta. Keteladanan lain adalah walaupun ayah dari Pangeran Siddhartha, ada yang tahu siapa ayah dari Pangeran Siddhartha? Ya, betul sekali, Raja Suddhodana. Walaupun Raja Suddhodana melarang Pangeran Siddhartha untuk bergaul dengan rakyat jelata atau rakyat biasa, tetapi Pangeran Siddhartha tetap berusaha keluar istana. Beliau ingin melihat kondisi dan keadaan masyarakat di Kapilawastu. Demikian juga setelah beliau telah mencapai penerangan sempurna, beliau juga kembali ke kerajaan Kapilawastu untuk mengajarkan dharma kepada para rakyat di kerajaan Kapilawastu. Keteladanan Buddha yang tidak membeda-bedakan pergaulan juga tercermin saat Buddha merawat seorang biku yang bernama Biku Puttigatha-tissa, yaitu biku yang berbau busuk. Kenapa dikatakan beliau berbau busuk? Karena beliau menderita penyakit bisul yang sangat parah. Dan kemudian dari bisul itulah mengakibatkan bau dari badan Biku Puttigatha-tissa ini menjadi berbau busuk yang sangat menyengat, sehingga seluruh biku lain menjauhinya. Namun berbeda dengan biku-biku yang lain, Buddha dengan cinta kasihnya dan ketulusan hatinya tetap merawat Biku Puttigatha-tissa dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Inilah beberapa contoh dari keteladanan yang ditunjukkan oleh Buddha Gautama. Beliau tidak pernah membeda-bedakan apapun latar belakang, kondisi, dan keadaan seseorang dalam menjalin pertemanan. Mantap ya anak-anak semua. Mari kita contoh sikap-sikap luhur dari Buddha dalam hal pergaulan atau berteman. Setelah anak-anak semua menyimak kisah tentang keteladanan Pangeran Siddhartha dan Buddha, untuk selanjutnya silakan anak-anak dapat menuliskan keteladanan-keteladanan apa saja yang dapat kita ambil dan dapat kita pelajari dari Pangeran Siddhartha dan Buddha dalam sebuah tabel seperti berikut ini. Baiklah anak-anak semua, setelah kita memahami materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini,
Selanjutnya, adakah dari anak-anak semua yang mau memberikan simpulan untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Ya, benar sekali bahwa kita harus menjalin persahabatan dan pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dalam pergaulan atau pertemanan, kita harus berlandaskan pada cinta kasih, kasih sayang, kebijaksanaan, rasa saling menghormati, menghargai, serta saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Baiklah anak-anak semua, demikian untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan untuk selanjutnya, silakan anak-anak semua kerjakan soal pemahaman dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tetap semangat dalam belajar, kita rajin beribadah, serta harus saling menghormati kepada sesama, terutama yang lebih tua. Sapisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo